Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang solih dan solihah, alhamdulillah di hari ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam pelajaran PAI kelas 6. Sekarang kita akan masuk pelajaran 2, yaitu ketika bumi berhenti berputar. Perhatikan teman-teman, ini adalah gambar tata surya kita. Di sana ada bumi, ada Mars, Jupiter, dan lain sebagainya. Ada juga matahari. Apa hubungannya dengan pelajaran kita pada hari ini? Nanti teman-teman akan tahu apa hubungannya dengan pelajaran kita pada pagi hari ini. Coba perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar kebakaran yang beberapa hari yang lalu, tepatnya di Sabtu malam, kita juga melihat di televisi ada kebakaran gedung Jaksa Agung. Berikutnya, perhatikan, ini adalah salah satu gambar longsor ya. Longsor yang terjadi di jalan raya yang menyebabkan jalanan rusak, aspalnya jadi berantakan. Perhatikan juga gambar berikut ini. Berikut ini adalah gambar gunung meletus. Nah, akibat yang dihasilkan dari gunung meletus ini banyak sekali teman-teman. Orang-orang kehilangan tempat tinggal sehingga harus pindah ke tempat yang lain. Pertanian, peternakan rusak. Bisa juga menyebabkan terjadinya korban jiwa yang menyebabkan seorang anak kehilangan ayahnya, kehilangan ibunya, atau ayah dan ibu kehilangan anaknya. Ini juga gambar terjadi banjir. Ini kejadiannya di jalan raya. Motor susah untuk melalui jalan, mobil juga. Ya, ini diantara contoh-contoh kejadian alam yang terjadi di sekitar kita. Kalau kita perhatikan, peristiwa tadi itu ada hubungannya dengan pelajaran kita pada hari ini. Coba kita baca dulu di dalam surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Fa amma man thaqulat mawazinuh, maka adapun orang yang berat timbangannya, fahuwa fi 'aisyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Wa amma man khaffat mawazinuh, dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah, dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu?
narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Nah, dengan ayat tadi teman-teman bisa menentukan sikap. Apa? Insya Allah aku selalu meyakini akan datangnya hari kiamat. Jadi teman-teman, kita harus yakin bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi. Karena itu kita harus berhati-hati dalam beramal. Amal kebaikan yang harus kita lakukan, bukan amal keburukan. Amal kebaikan tentunya akan menyebabkan kita mendapatkan nikmat dari Allah, yaitu surga. Dan amal buruk tentunya akan menyebabkan kita mendapatkan bahaya yang sangat besar, azab yang sangat besar, yaitu neraka yang isinya adalah api, bahan bakarnya adalah batu dan manusia. Selanjutnya, teman-teman, hari kiamat itu ada dua macam. Nah, yang pertama yaitu adalah kiamat sughra. Apa itu kiamat sughra? Kiamat sughra adalah hancurnya alam di sekitar kita. Nah, jadi teman-teman, contoh terjadi tadi di awal ada gambar gunung meletus, ada gambar banjir, ada gambar longsor. Nah, itu adalah contoh-contoh dari kiamat sughra. Ada juga yang kedua yaitu kiamat kubra. Apa itu kiamat kubra? Yaitu hancurnya alam semesta beserta isinya. Nah, inilah kejadian terakhir di dunia ini, yaitu ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakalanya. Nah, maka akan hancurlah alam semesta ini, manusia semua akan meninggal dan nantinya akan dikumpulkan di padang mahsyar. Kita akan mempertanggungjawabkan semua amal yang telah kita lakukan. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Az-Zalzalah ayat 1 dan 2, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Artinya, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Jadi teman-teman, betapa dahsyatnya ketika terjadinya hari kiamat. Ibu-ibu yang sedang hamil tiba-tiba melahirkan. Orang tua sudah tidak ingat lagi dengan anaknya. Anak pun sudah tidak ingat lagi kepada orang tuanya. Semua akan sibuk memperhatikan nasibnya masing-masing. Nah, dengan tadi maka kita harus meyakini bahwa hari kiamat itu ada dua, yaitu kiamat sughra dan yang kedua kiamat kubra. Sughra adalah kiamat kecil, sedangkan kubra adalah kiamat besar. Perhatikan teman-teman, kira-kira tabrakan kereta api dengan mobil ini termasuk kiamat sughra atau kubra? 2. Gunung meletus, kiamat sughra atau kubra? Bencana banjir, kiamat sughra atau kubra? Orang hanyut, kira-kira sughra atau kubra? Dan yang terakhir, menggotong keranda,
ini adalah termasuk sugro atau kubro. Tugas, tulislah macam-macam kiamat, kemudian pengertian dari macam-macam kiamat itu, dan yang terakhir contoh dari dua macam kiamat. Terima kasih teman-teman. Semoga kalian bisa mengambil pelajaran pada pagi hari ini, yaitu tentang hari kiamat. Tentunya ini membuat kita harus lebih berhati-hati dalam beramal. Tentunya amal yang harus kita lakukan adalah amal baik yang menyebabkan kita mendapatkan surga, terhindar dari siksa Allah, dan bukan melakukan amal buruk yang menyebabkan murka Allah. Allah benci dengan orang yang melakukannya dan menyebabkan masuk neraka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.